Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada masing-masing tim pro dan kontra yang telah dapat hadir sehingga kita dapat melaksanakan acara debat kita ini dengan mosi keputusan pemerintah dalam penerbangan hutan yang dapat menyebabkan bencana di Sumatera. Saya selaku pembawa acara yang akan memandu jalan debat ini sehingga dapat berlangsung secara tertib. Pada kesempatan ini kita telah menghadirkan dua tim narasumber yang akan menyampaikan argumen terbaik mereka. Masing-masing peserta sudah mempersiapkan pandangan mereka dari data analisis yang objektif. Sebelum kita mulai debat ini, ada baiknya dari masing-masing kedua tim memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada tim pro, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Kami dari tim pro perkenalkan nama saya Kuswari sebagai pembicara 1. Perkenalkan nama saya dari nomor pembicara 2. Perkenalkan saya Mutiara Aprilia sebagai pembicara 3. Saya Nanawa Sawa sebagai pembicara 4. Saya Putri sebagai pembicara 3. Terima kasih kepada tim pro dan silakan kepada tim kontra. Oke, terima kasih. Di sini kami dari tim kontra ada 5 orang. Materi pembicara pertama itu ada saya sendiri dari Kesempatan Pelita dan rekan saya. Saya dari program sebagai pembicara 2. Saya mewakili sebagai pembicara 3. Saya dari Final Lalu pembicara 4. Saya dari Barat sebagai pembicara 5. Terima kasih kepada tim kontra. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari pernyataan pembuka dari masing-masing kedua tim tentang keputusan pemerintah dalam penerbangan pohon. Dimulai dari tim pro, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Jadi kami dari tim pro mengenai mosi keputusan pemerintah dalam penerbangan hutan yang dapat menyebabkan bencana di Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah yang mendukung penerbangan, terutama dan konversi lahan untuk industri kelapa sawit khususnya di daerah Sumatera Utara. Nah, ada langkah yang logis dan bertanggung jawab yang secara fundamental mempertimbangkan kesejahteraan nyata masyarakat di atas profesional hutan yang baik ini. Jadi industri sawit telah terbukti menjadi penggerak ekonomi terbesar, penyelamat dari kemiskinan dan penopang infrastruktur di daerah terisolasi. Mari kita lihat fakta di lapangannya. Industri kelapa sawit ini kan menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani kecil, buruh hingga pekerja di pabrik olahan. Banyak keluarga yang tadinya hidup pas-pasan, kini bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang lebih tinggi. Berkat pendapatan dari sektor ini. Bahkan daerah-daerah yang dulunya terisolasi dan tertinggal, ini memiliki akses jalan yang lebih besar, fasilitas kesehatan, dari sekolah karena pembangunan infrastruktur yang mengikuti perkembangan perkebunan sawit ini. Ini bukan sekedar angka statistik, tapi ini nyawa dan masa depan orang-orang yang terbantu. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit ini. Keputusan ini bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Didasari oleh pertimbangan ekonomi itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat yang sangat nyata. Ini bisa kita lihat, khususnya di Sumatera Utara, salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang perlu mendapat perhatian karena industri kelapa sawit ini terbukti menjadi salah satu penggerak ekonomi terbesar di daerah ini. Nah, ini kami sudah mengumpulkan data-datanya atau poin penting pendukung utama gagasan kami. Yang pertama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi kelapa sawit ini menyerap jutaan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan keluarga dari kondisi pas-pasan yang sudah banyak dijelaskan tadi. Yang kedua, kontribusi makro dan pembangunan. Nah, sektor ini adalah andalan ekspor nasional, menyumbang devisa dan pendapatan asli daerah yang dialokasikan kembali untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Yang ketiga, ada manajemen risiko dan regulasi. Nah, poin risiko bencana yang diwujudkan itu, pemerintah merespons deforestasi dengan audit izin dan program jangka benarnya. Ini peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021.
untuk saling berkelanjutan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan ekonomi dan kelestarian melalui pengawasan hutan. Terima kasih. Baik, kepada tim kontra, silakan menyampaikan pernyataan. Oke, terima kasih. Nah, di sini tadi kan menyampaikan pernyataan ataupun argumen tentang dari segi ekonomi saja dan juga lapangan pekerjaan. Nah, di sini memang kalau saja ini memberikan dampak tentang peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia, terutamanya itu di daerah Sumatera. Nah, sebenarnya kita jangan masuk ke ekonominya, tapi kita perhatikan sistem ekologisnya. Bagaimana dampaknya apabila berlebihan secara over dan melakukan penebangan secara berlebihan di dalam hutan tersebut. Karena gini, jika kita tidak memperhatikan sistem ekologis, hanya memperhatikan dari sistem peningkatan inflasi dengan ekonominya dan lapangan pekerjaan, ya betul, itu ada dampaknya dan juga terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Namun dari segi itu, dari posisi itu, ternyata ada dampak yang lebih terkena oleh masyarakat. Salah satunya apa? Ekologis. Minimal jika ekologis itu rusak, apa itu hancurkan rusak, itu akan menyebabkan pertama bencana longsor, banjir dan juga banjir bandang. Sama seperti yang terjadi di bulan-bulan akhir ini, di beberapa hari ini, bencana banjir dan bencana longsor yang melanda dari Sumatera Barat, Utara dan juga dari Aceh di bulan November tahun 2005 di akhir bulan tersebut. Di mana bencana itu meninggalkan kehancuran yang luar biasa. Kita bisa melihat nih, rumah banyak hancur, ada orang tanah, banyak kehilangan harta, banyak kehilangan benda-benda, bahkan ada kehilangan nyawa keluarga kerabat mereka sendiri yang mereka sayangi. Jadi kalau kita memperhatikan atau mengeluarkan kebijakan hanya melihat dampak dari tentang ekonominya saja, itu menurut saya itu tidak adil. Kenapa? Masih banyak kebijakan yang harus kita ambil bisa mengarah ke sana. Tapi kita perhatikan juga, jika kita terlalu over atau terlalu berlebihan, itu akan memberikan dampak. Bahkan dampaknya itu lebih terasa, lebih miris kita rasakan, kita lihat, kita dengar dari kejadiannya dibandingkan dampak hanya tercipta karena pekerjaan dan juga ekonomi. Itu pun kalau kita ekonomi meningkat, jarang masyarakat merasakan. Dan jarang masyarakat merasakan apabila Indonesia mengalami peningkatan inflasi yang bagus dari segi ekonomi. Dampak dari hutan ini, apabila kita tebas atau kita tebang secara berlebihan, itulah akan menyebabkan konflik di mana-mana. Jadi dampak ekologis tadi dalam melakukan bahasa sawit di Sumatera Utara secara masif ini kan menimbulkan dampak yang negatif yang serius. Benar tidak? Ya, induksi sesuai dengan pendapat dari tim pro tersebut, tim kontra mengatakan bahwasanya itu tidak merata, mulai dari kebutuhan dan pemerataan pemerataan. Saya menyampaikan, apabila mereka menggantikan menebang pohon itu dan menggantikan dengan sawah sawit, emang itu betul itu sama-sama pohon. Nah, interupsi. Nanti acara sanggahannya. Sekarang kita masuk ke penyampaian argumen pertama mengenai pengembangan hutan. Apakah keberhasilan atau kegagalan? Silakan Ibu menyampaikan. Silakan menyampaikan pernyataan. oke, terima kasih kepada pembawa. Di sini kami menyampaikan pernyataan dari tim kontra kami. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas nanti dan juga memperdebatkan dari sebuah isu maksud kita tentang keputusan pemerintah dalam penebangan hutan yang dapat menyebabkan bencana di Sumatera. Nah, penebangan hutan ini bukan sekedar persoalan ekonomi dan juga pembangunan, sama seperti pernyataan yang saya sampaikan tadi. Namun sehingga juga berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko dampak dari banjir, bandang, longsor, dari hilangnya keanekaragaman hayati, sampai juga dampak merusak ekosistem yang menjadi penopang hidup dari rakyat. Nanti di debat ini kita akan menguji nih, kira-kira apakah kebijakan dari yang pemerintah keluarkan, apakah itu benar-benar membawa manfaat atau dampak dari pembangunan daerah, atau justru membuka pintu bagi bencana ekologis dari kebijakan mereka.
Dan sekian dari kami kembali ke tempat acara. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian argumen utama mengenai pengembangan hutan. Apakah keberhasilan atau kegagalan? Silakan tim pro menyampaikan pendapat. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian argumen utama mengenai penerbangan hutan. Apakah keberhasilan atau kegagalan? Silakan tim pro menyampaikan argumen. Baik, terima kasih pada argumen pertama kami. Menurut dari pendapat kami tim pro, bahwasanya itu sangat bermanfaat dari penerbangan pohon tersebut. Dikarenakan satu, pada pembebasan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Jadi sebenarnya industri kelapa sawit itu terbukti menjadi penggerak ekonomi. Itu yang paling utama terbesar di Sumatera Utara. Dan kami juga bisa memberi penguatan terhadap realitas bahwa masyarakat itu membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Yang pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja masif, yang dimana di sini industri itu menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani kecil, buruh kebun maupun hingga pekerja pabrik. Yang kedua itu adalah pengentasan kemiskinan. Banyak keluarga tadinya hidup pas-pasan, ini bisa menyekolahkan anak-anaknya mereka hingga jenjang lebih tinggi berkat pendapatan dari sektor ini, yaitu sektor dari kelapa sawit. Lalu yang kedua itu adanya kontribusi ekonomi makro dan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang pertama itu adalah penyumbang devisi utama. Di mana ini kelapa sawit itu menjadi salah satu komoditas ekspor. Contoh yang bisa kita ambil adalah di bagian Jerman. Mereka itu lebih banyak meminta agar Indonesia itu mengekspor banyak minyak kelapa sawit. Nah, jadi sesuai dengan data yang kami cari itu, bahwasanya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang banyak mengekspor sawit ke negara luar. Contoh seperti yang saya katakan tadi, Jerman, terlebih ke India. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita berpikir secara logis saja. Di Jerman mana ada tumbuh kelapa sawit, kecuali mereka meminta kepada mengekspor kepada Indonesia. Nah, disinilah para kebijakan pemerintah itu dalam penebangan pohon di hutan dan menanamnya dengan kelapa sawit yaitu untuk memberikan pemerataan ekonomi terhadap negara sendiri maupun negara di luar. Terima kasih. Baik, kepada tim kontra, silakan menyampaikan argumen. Terima kasih atas cara disampaikan ini, di mana tadi kita menyampaikan tentang pemerataan ekonomi. Pemerataan juga memberikan peluang pekerjaan yang besar. Dan di sini kita bisa memperhatikan itu memang betul Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mengekspor kelapa sawit ke negara yang lain. Namun di sini kita memperhatikan nih, apakah mereka banyak ini melakukan penebangan hutan, apakah mereka memproduksi atau tidak? Dan apabila ini ya kita singgung saja, banyak kejadian-kejadian kita tahu sendiri dan kita pernah baca sendiri, pernah kita lihat sendiri, di mana banyak sekali penebangan liar dan makanya di mana tanpa izin, di mana dan untuk itu setelah mereka menebang dan menanam lagi pohon kelapa sawit itu, dan kelapa sawit ditanam di tanah-tanah yang mereka tanam tadi, dan mereka memperjualbelikan tanpa memperhatikan ini dampak yang akan terjadi kalau mereka melakukan kegiatan tersebut. Nah, tadi kamu menyinggung tentang pemerataan ekonomi. Oke, pemerataan ekonomi itu memang betul terasa, namun hanya untuk negara. Oke, di sini hanya masyarakat atau rakyat hanya merasakan dampaknya seperti terbuka saja lapangan pekerjaan. Namun lapangan pekerjaan itu pun saja yang bukan upah praktek tadi ya. Upahnya memang lumayan, cuma bisa dibilang tergolong seperti apa itu
kasihan saya bilang. Oke, dimana mereka adalah sebagai orang-orang yang mengangkat dari korban dari mereka. Sekian kami kembalikan pada pemohon. Baik, kepada tim pro, apakah ada tanggapan terhadap argumen yang diberikan oleh tim kontra? Jadi izin menanggapi sesuai dengan argumen pada tim kontra yang mengatakan bahwa tidak ada memperoleh izin atau tidak. Nah, tidak mungkin mereka menebang pohon tanpa mempunyai surat izin. Seperti yang ada kalau kita di sini tahu ikan PT Toba Klub Lestari atau TPI yang disebut Toba Klub Lestari. Dan di sini di mana mereka itu memberikan edaran atau surat seperti surat izin kepada pemerintah. Dan di mana pada Toba Klub Lestari ini mereka itu berkomitmen menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem air di kawasan lindung se-area operasional atau perusahaan. Dan mereka mengatakan kalau itu tidak ada izin, itu sudah ada izin yang disebut PT Toba Klub Lestari, yang dimana mereka juga pastinya memberikan surat kepada bisa dibilang bupati atau gubernur atau pemerintahan daerah tersebut. Jadi mereka sudah memiliki izin untuk menebang pohon tersebut ya. Boleh cek di internet. Ya, boleh. Untuk memperkuat argumen kami boleh dicek di Instagram. Itu yang ada namanya PT Toba Klub Lestari atau disebut TBK. Mereka yang menebang salah satu pohon di wilayah tersebut lalu meminta izin kepada pemerintah setempat. Lalu untuk memperhatikan dampaknya. Memang ya, baru-baru kali ini kita sudah melihat ya dampaknya itu. Dampaknya sangat banyak sekali terjadi di wilayah Aceh, Sibolga, dan lain-lainnya. Dan menurut tim pro, ini kan merupakan suatu prioritas utama bagi masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak masyarakat sekarang, masyarakat kecil maupun tertinggi mengatakan di mana adanya itu lowongan pekerjaan. Di sini kan pemerintah membuka lahan untuk lowongan pekerjaan. Bukan hanya kelapa sawit saja yang akan ditingkatkan, tapi lapangan pekerjaan sektor lainnya. Ya, baik, seterusnya sudah saja ya. Oke, sini saya menyampaikan. Kita di sini bisa sama-sama melihatnya. Oke. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mengulik dengan kepada kalian tentang di sini kita tidak memperhatikan nih. Oke, Indonesia, negara Indonesia yang katanya negara yang banyak mengekspor atau mengimpor kelapa sawit ke negara lain. Nah, di sini kita lihat nih, apabila mereka memperoleh izin, oke, di sini seperti apa sih dikeluarkan mereka? Oke, kita bikin persentasenya dari 100% sampai kita bikin persentasenya 100%. Nah, kita bagilah menjadi dua bagian. Persentase yang memperoleh izin itu hanya sedikit. Namun yang tidak memperoleh izin atau penebangan liar itu lebih banyak tingkatnya. Tingkat persentasenya lebih tinggi dibandingkan yang memperoleh izin. Oke, di sini salah satu contohnya kita bisa melihat nih. Oke, salah satu Instagram punya fakturan _1 tentang 10,5 juta hektar kilang. Indonesia jadi negara nomor paling 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Oke, kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti di mana Indonesia merupakan negara yang tropis dengan hutan yang sangat bagus, hutan lebat dan juga yang rindang. Namun pada saat ini tergiurnya oleh keinginan pemerintah Indonesia ingin menggantikan pohon-pohon yang ada di hutan, itu yang ada di hutan itu digantikan menjadi kelapa sawit. Nah, ini adalah salah satu dampaknya. Dan dampaknya inilah kehilangan iklim tropisnya. Di sini kita juga dapat mempelajari, dapat mengerti salah satu dampaknya tadi
hutannya gundul itu dapat menyebabkan bencana banjir bandang, tanah longsor dan juga banjir. Sama seperti yang terjadi di beberapa negeri. Ya, boleh. Jadi sebagai Anda bilang ada pertemuan apa saja yang memiliki izin atau tidak. Nah, makanya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan seperti peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2012 itu tentang perubahan fungsi lahan hutan yang memastikan prosesnya legal dan terstruktur. Ini menghindari apa? Ekspektasi liar tadi yang justru memicu bencana tak terkendali. Jadi ada tadi menekankan bahwa deforestasi dan bencana. Namun solusi seperti apa yang tim kontra tawarkan untuk menggantikan kelapa sawit ini yang saat ini menjadi jutaan tenaga kerja yang menurut kami yang sangat bermanfaat dan menjadi penggerak ekonomi terbesar salah satu di Sumatera Utara bisa meningkatkan tingkat kemiskinannya. Kita perlu perhatian serius. Jadi bagaimana kalian menjaga keberlangsungan pendapatan dan masa depan jutaan keluarga di pedesaan yang kini menyekolahkan anak-anak yang juga jenjang lebih tinggi? Bukankah kalau kita mengabaikan kesejahteraan anak rakyat ini risiko sosial yang lebih terarah, yang lebih parah gitu? Bagaimana dengan tim kontra apakah ada? Baik, kepada tim kontra silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau menurut saya tadi kan kalau misalkan kalian berpendapat pohon kelapa sawit itu untuk membuka lowongan kerja yang banyak, iya bisa. Namun bukan berarti kelapa sawit itu ditebang secara massal gitu loh. Kalau misalkan ditebang secara massal berarti itu berdampak juga kepada daerah-daerah situ yang menyebabkan banjir, longsor. Yang sama ada kalau misalkan membuka lowongan kerja tapi banyak rakyat itu yang meninggal itu apa? Siapa yang dari situ nantinya? Saya, terima kasih. Oke, kepada tim pro apakah ada sanggahan? Di sini enggak. Emang kelapa sawit itu ditebang secara massal? Sebenarnya ditebang di sini kelapa sawitnya ada pohonnya ya? Jadi sangat Enggak, pas ini selesai. Baik, kepada tim kontra silakan menyampaikan pendapat. baik, tadi kan tim kalian, tim pro itu ada bilang bahwa kalau misalkan pohon kelapa sawit itu bisa membuka lowongan kerja, dia memang betul bisa membuka lowongan kerja kan. Namun kalau misalkan pohon-pohon di situ ditebang untuk menggantikan pohon kelapa sawit, itu kan tidak bisa secara massal. Kalau misalkan secara massal berarti itu bisa merusak ekosistem, bisa merusak namanya fauna di situ, fauna bisa menyebabkan banyaknya hewan-hewan mati yang jadi longsor, jadi banjir, juga bisa menyebabkan korban jiwa yang konsumsi itu juga meninggal seperti yang kalian tahu ya. Sekarang itu ada berita-berita banyak, bisa kalian lihat itu banyak masyarakat di sana itu berdampak gitu loh, banyak korban yang meninggal, banyak yang hewan-hewan meninggal juga. Jadi itu banyak dampaknya dibandingkan memikirkan hanya untuk ekonomi saja gitu. Baik, itu menurut saya. Oke, kepada tim kontra apakah ada sanggahan? Baik, kepada tim pro apakah ada sanggahan? Oke, baik, kepada tim pro apakah ada sanggahan? Jadi ekspansi sawit ini diarahkan ke area yang sudah tidak memiliki kualitas ekologi tinggi lagi. Lahan tersebut bukan hutan primer, melainkan kawasan yang telah mengalami degradasi berat. Kondisi ekologinya ini rendah karena sebelumnya menjadi lahan semak belukar, area bekas tebangan atau lahan yang terlantar yang tidak lagi memiliki fungsi ekologis yang signifikan. Jadi pengembangan perkebunan sawit
sawit di kawasan seperti ini justru berperan dalam proses pemulihan. Tanaman sawit mampu menstabilkan tanah, mengurangi erosi, meningkatkan tutupan vegetasi, serta menaikkan nilai ekonomi kawasan yang sebelumnya tidak produktif. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menambah dari argumen kamu. Tadi kamu katakan di mana tentang sepak bola. Oke, saya kembalikan pertanyaan kepada kamu. Pohon mana di hutan itu tidak berfungsi, walaupun semak belukar. Oke, hutan-hutan yang ada isinya pohon, apapun itu pohonnya jenisnya itu sangat berdampak dari segi ekologis. Bagi tanah dan juga bagi apapun, bagi air juga. Di mana pohon-pohon itu berguna, berfungsi sekali, walaupun itu tidak dipakai oleh manusia, tidak memberikan dampak seperti mungkin langsung memberikan efek langsung kepada pemerintah, tidak. Tapi itu salah satu sistem ekologis, di mana pohon-pohon liar itu menjaga ekologis dari daerah tersebut. Nah, di sini kita bisa memperhatikan, oke, tentang yang kelapa sawit. Kelapa sawit itu hanya kan tadi pembahasan itu hanya tentang ekonomi saja, oke? Betul, ekonomi itu sangat berdampak, betul. Namun kita perhatikan lagi sistem ekologisnya. Kalau kita asik-asik tentang dampak ekonomi yang kita pikirkan dan kita tunjukkan itu tidak akan memberikan dampak yang negatif atau positif, namun memberikan dampak negatif apabila di pikiran kita mengeluarkan kebijakan tentang duit. Oke? Dan duit itu peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia apabila meningkat, yang merasakan itu lebih ke pemerintahnya, bukan ke rakyatnya. Kita mau realitanya saja. Ini apabila peningkatan inflasi ekonomi terjadi semakin bagus, itu rakyat hanya sedikit merasakan. Bansos itu berapa yang dikeluarkan? Harga pangan itu tetap segitu, harga minyak tetap segitu, nggak ada turun-turunnya harga minyak. Harga apapun yang semuanya, harga pangan, harga semuanya itu untuk kebutuhan masyarakat itu tidak berubah, malah melonjak di harga. Oke, ekonomi yang merasakan itu negara, bukan rakyatnya, tapi banyak rakyat yang semakin tertindas betul terbuka pekerjaan. Namun pekerjaan itu pun itu menyiksa mereka karena tekanan pekerjaan mereka itu berat dibandingkan mereka yang merasakan duitnya. Dan kita lihat orang-orang yang di daerah sana yang selesai ditebang mereka mengangkut ke pundak mereka, angkut ke mobil besar, truk besar. Nah, itu tekanan besar pekerjaannya. Tapi mengapa yang mereka membuka pekerjaan seperti itu untuk rakyat? Padahal banyak cara lain loh untuk membuka pekerjaan bagi mereka. Kenapa harus dibantu supaya mereka bisa kerja? Izin berkata lagi sebenarnya. Terkait tadi tuh yang mengatakan bahwa sawit itu juga berdampak pada alam juga. Menurut saya, kelapa sawit itu memang pohon, tapi fungsinya tidak sama dengan kayak pohon-pohon biasa yang bukan. Seperti yang kita ketahui, akar yang